Himpunan Ilmu Pendidikan Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. NPM saya yaitu 2314 34121. Baik, adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk ujian akhir semester pada mata kuliah apresiasi sastra anak SD. Yang dimana di sini saya akan membacakan soal yang sudah diberikan oleh ibu dosen saya, yang kemudian akan saya jawab langsung melalui video ini ataupun di dalam video ini. Baik, kita mulai saja dari soal pertama, yaitu soalnya, apa yang sudah Anda pelajari di mata kuliah apresiasi sastra anak SD? Saya telah mempelajari berbagai hal penting pada mata kuliah apresiasi sastra anak SD, diantaranya yaitu saya sudah mempelajari tentang hakikat sastra anak, ciri-ciri dan fungsi sastra anak, jenis-jenis karya sastra anak SD yang contohnya itu seperti prosa, puisi, drama, dan juga cerpen. Saya juga sudah mempelajari tentang teknik membaca dan juga menulis puisi. Saya juga sudah mempelajari tentang proses kreatif dalam menulis cerita anak. Saya juga sudah mempelajari tentang bagaimana cara mengapresiasi karya sastra secara reseptif dan juga produktif. Nah, saya juga sudah belajar hal penting dalam sastra yang dimana sastra dapat membentuk karakter dan juga imajinasi anak ataupun siswa di SD. Untuk soal nomor 2, bagian mana yang menurut Anda bahasan paling penting dan berikan alasannya? Menurut saya, bahasan yang paling penting yaitu adalah pembahasan tentang hakikat dan juga fungsi sastra anak. Alasannya, karena pemahaman ini menjadi dasar utama bagi calon guru untuk memilih, menyajikan, dan mengembangkan kegiatan sastra yang sesuai dengan perkembangan anak. Dengan memahami hakikat dan juga fungsi sastra, guru dapat menggunakan sastra sebagai alat pendidikan karakter dan juga pengembangan kreativitas siswa. Kemudian soal nomor 3, dalam konteks bahasan sastra anak sebagai calon guru, manakah materi yang menurut Anda tidak perlu ada dan alasannya? Menurut saya, materi yang tidak perlu ada adalah pembahasan tentang unsur ekstrinsik pada karya sastra, karena sebagai calon guru lebih baik fokus utamanya itu pada unsur intrinsik dan juga praktek apresiasi langsung yang dapat diterapkan di depan kelas. Kemudian soal nomor 4, dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia untuk menjadi guru SD, materi apa yang ingin sekali Anda pelajari? Saya ingin sekali mempelajari materi tentang strategi kreatif mengajarkan sastra anak di SD, yang dimana materi tersebut mencakup tentang teknik mendongeng, teknik membuat puisi bersama anak-anak, dan juga pementasan drama sederhana yang dapat meningkatkan minat dan juga partisipasi siswa. Kemudian soal nomor 5, bacakan sebuah puisi karya sastrawan Indonesia, lalu jelaskan bagaimana persiapan Anda sebelum membaca puisi. Apa saja langkah-langkah yang Anda lakukan? Baik, di sini saya akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Aku, karya Chairil Anwar. Aku, karya Chairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku
aku tetap meradang, menerjang luka, dan bisa kubawa berlari hingga hilang peri-peri. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Baik, ada pun persiapan dan langkah-langkah yang saya lakukan sebelum membacakan puisi, yaitu yang pertama sekali, saya mencari terlebih dahulu judul ataupun puisi yang akan saya bacakan di internet. Kemudian yang kedua, saya membaca dan memahami terlebih dahulu isi dari puisi tersebut secara menyeluruh. Kemudian yang ketiga, saya menonton video-video mengenai bagaimana cara membaca puisi yang benar di YouTube ataupun di sosial media lainnya. Kemudian yang keempat, saya juga menandai bagian-bagian penting ataupun kata-kata kunci yang dimana harus ditekankan, ditinggikan dan juga direndahkan. Kemudian yang kelima, saya juga sudah melatih intonasi, tempo dan juga ekspresi saya dalam membacakan puisi agar sesuai dengan suasana puisi. Yang keenam, saya juga sudah berlatih di depan cermin dan juga berlatih di depan teman saya agar mendapatkan feedback. Kemudian yang ketujuh, saya juga sudah berusaha melatih kepercayaan diri saya agar tetap fokus ketika saya membacakan puisi. Baik, soal nomor 6, apa kekurangan Anda dalam membaca puisi? Menurut saya, kekurangan saya dalam membacakan puisi yaitu masih adanya rasa kurang percaya diri yang terdapat dalam diri saya ketika membacakan puisi tadi. Kemudian yang kedua, masih kakunya saya dalam berekspresi. Kemudian intonasi dan juga penghayatan yang menurut saya juga masih belum maksimal. Kemudian soal nomor 7, dari 1 sampai 10, berapa nilai baca puisi Anda dan alasannya? Menurut saya menilai kemampuan saya dalam membaca puisi itu adalah 7 dari 10. Mengapa demikian? Karena sebenarnya saya sudah memahami tentang teknik dasar membaca puisi, hanya saja saya memerlukan latihan lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman saya dan juga ekspresi saya dalam membacakan puisi. Kemudian soal nomor 8, ada berapa golden moment yang Anda tuliskan selama perkuliahan berlangsung dan mana yang paling membekas? Untuk golden moment yang saya tuliskan itu ada 7 selama perkuliahan, yang dimana yang paling membekas itu adalah pada golden moment kelima dan juga yang terakhir. Yang dimana pada golden moment kelima ini saya mendapat pengetahuan tentang betapa pentingnya melakukan pengulangan agar kita mengerti akan sesuatu. Dari 1% akan menjadi banyak ketika kita melakukan pengulangan secara terus-menerus. Maksudnya, dari yang awalnya kita memiliki pengetahuan yang sedikit, jika kita ulang-ulang ataupun jika kita belajar terus-menerus, maka menjadi banyak pengetahuan yang kita dapat. Kemudian untuk golden moment yang terakhir, yaitu saya mendapatkan sebuah pesan dari dosen saya yang dimana itu sangat membekas bagi saya, karena dalam golden moment itu terdapat sebuah pesan yang dimana pesannya itu jangan pernah menjadi seseorang yang sombong dan angkuh. Mau sepandai ataupun sepintar apapun kita, jangan pernah kita meninggi. Kemudian dosen saya juga berpesan untuk selalu mengingat sebuah petuah yang dimana petuahnya itu janganlah jadi ayam yang dimana ayam bertelur satu tetapi ribut sekampung. Jadilah seperti penyu yang dimana penyu bertelur beratusan tetapi dia tidak bangga akan telurnya yang banyak. Kemudian dosen saya juga berpesan agar mencari ilmu untuk amal dan janganlah cari ilmu untuk mendapat ilmu. Kemudian yang paling membekas bagi saya yaitu ketika saya mengucapkan ungkapan rasa terima kasih sebagai ungkapan perpisahan
saya kepada dosen saya, di mana saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen saya yang sudah memberikan ilmu selama perkuliahan 1 semester pada mata kuliah apresiasi sastra anak SD. Kemudian soal nomor 9, sebutkan satu kata yang mewakili isi hati Anda pada mata kuliah apresiasi sastra anak SD. Satu kata yang paling mewakili isi hati saya adalah